Bingung saya saudara, yang mana yang benar. Saya sebagai orang peramal nasib juga bingung. Maka itu saudara, peramal nasib saudara, kalau Anda percaya pada peramalan nasib, Anda sudah mempertaruhkan diri Anda di bawah kutuk kuasa si iblis. Saya bikin tulis-tulis 9 macam diajarkan. 9 macam. Saya bisa tempel di rumah. Sudah tempel saudaraku, saya kasih kekuatan, betul. Ada sinar. Cuman siapa yang jaga? Nggak ada yang jaga itu rumah. Saya lihat ada roh-roh jalanan. Lo ikut ya, jagain rumahnya. Main suruh aja, saya pikir roh itu baik semua. Main saya undang aja jaga, ngikut. Saudaraku, roh gentayangan. Begitu mata saya terbuka penglihatan, saya jadi bingung. Orang dengan setan saya tidak bisa bedakan. Sama kalau lagi ngumpul, apalagi kalau tetangga dekat sana lagi ngeruat. Pakai golek banyak begitu macam saudara. Jadi saya lihat itu yang nonton dengan yang ditonton sama. Semacam saudara. Kalau lihat, kok itu ada orang? Suka begitu kan? Orang nggak bilang, tuh setan dah orang. Tuh ada kakek-kakek di situ ngapain? Mana? Nggak ada. Saudaraku, saya bisa gila. Kenapa? Kalau pergi ke wihara, pergi kemana, saya melihat ada meja, ada kursi, ada tempat yang disembahyangi. Saya bilang, lewat sini, sini, jangan situ terkena. Mereka bilang nggak ada apa-apa. Kok bagaimana? Lihat dari mana? Itu loh ada meja, saya lihat begini. Saudara bisa gila tiap hari ngeliatin hal seperti itu. Ya, setan orang saya udah nggak tahu yang mana ngomong-ngomong. Ada nenek-nenek datang minta siri, katanya siri. Minta duit, nggak ada. Saya bakarin duit yang orang mati itu bener jadi duit, saudara. Coba luar biasa mah. Saudaraku, siapa yang nggak senang? Saya nggak pernah ketemu Yesus, nggak ada. Saya sembahyang, saudaraku, kuankong saja sudah 3. Belum patsian 8 dewa, ada 8. Jadi rame kuanimnya 3. Jadi kumpul di situ, saya baca mantranya 100-an. Ingat saudaraku. Yang perkara mantra ya, memang kalau Pak Tony tadi sempat kolaps, lupa semua. Kalau saya enggak ingat, lama-lama nggak dibaca juga bisa lupa. Nah sampai di situ saudara, saya mempunyai kekuatan itu. Saya enggak takut ada orang yang nggak bayar utang. Saya baca mantra saudaraku, roh saya sendiri pergi. Nah ini yang bedanya dengan yang Pak Tony. Pak Tony itu mengundang roh luar untuk mengerjakan sesuatu. Kalau saya enggak, karena saya nggak pernah kesurupan. Saya tidak pernah digunakan oleh kuasa itu. Mereka yang mengajarkan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Apalagi waktu saya semedi, saudaraku, saya bisa melihat. Ini keluar satu seperti seutas tali perak. Rame-rame nih ada 28 orang lagi semedi. Saya tahu kemana larinya, karena ada talinya. Ada yang ke Banten, ada yang ke Cirebon. Oh lagi di sana, lagi belajar. Itu, jadi bisa melihat. Saudara, begitu saya punya penglihatan yang begitu hebat, saya iseng-iseng lagi nonton TV, ada pertandingan sepak bola. Siapa yang menang nih? Di mana nih? Oh di Italia. Saudaraku, saya baca-baca mantra, bisa ngobrol sama penguasa yang di sana di lapangan itu. Tinggal disetel mau menang siapa gitu. 3-2 Inggris lawan Prancis, menang Inggris, terserah maunya mana. Saudara, itu bisa disetel. Saudaraku, saya bilang yang mana menang, sudah gitu saya beritahu teman-teman, pasang-pasang 3-2 menang Inggris gitu. Pada masang kena, ketagihan nanya lagi. Orang kalau udah menang ketagihan, kalau udah kalah penasaran, itu main judi. Saudara tahu. Sampai saya sudah ditanya, saya bilang guru saya, hebat lu. Saya bisa lihat suhu. Saya dimaki, kamu nyolong uang orang ya? Saya bilang tidak, saya tidak nyolong. Saya beritahu, kamu harus vegetarian lagi cacai 40 hari saudaraku. Saya nggak berani lagi melakukan hal seperti itu. Takut disuruh nggak boleh makan berjiwa. Suruh puasa, bukan puasa, puasi saudaraku. Jadi susah. Nah saudara, setelah itu saya sudah punya kekuasaan. Orang yang dimana di dalam usaha saya nggak ada yang nggak bayar utang. Saya baca mantra, baik yang di Semarang, di Solo, di Surabaya. Kalau terlambat bayar sampai 2 bulan gak bayar, saya panggil. Saya tanya, mau bayar gak? Rohnya dipanggil. Saudaraku, sama dengan orang-orang yang biasa. Sepi, masih belum ada duit. Nah, dagangannya rugi. Gitu melulu ngomongnya.
Saya bilang enggak mau tahu, bayar 3 hari lagi. Saya suruh pulang. Saudaraku, hati orang itu merasa ingin bayar, takut gitu. Bayar, saudaraku, transfer. Saudara, siapa bilang roh itu tidak bisa dimain-mainin? Bisa. Karena orang-orang dunia, saudaraku, mempunyai tubuh dosa dan tubuh maut. Maka berlakulah hukum dosa dan hukum maut kepada setiap orang itu. Nah, saudara, saya pikir saya sudah hebat. Saudara tahu kalau orang Tionghoa itu sembahyang meja, saudaraku, yang pakai tebu, itu kalau saudara lihat itu tebu naik ke langit, saudara. Saya lihat, waduh, luar biasa. Lagi mau sinja, begitu ya, katanya tepekong turun, tepekong naik, itu langit terbuka. Saudara nonton, waduh, ribuan dewa-dewa. Siapa yang gak seneng? Waduh, enak ya ngelihatnya. Ngelihat ada 4 orang yang bisa lihat saya, Ibu Vera, mama saya, dan 1 Ibu Sri. Bisa melihat, aduh, lihat tuh. Bisa naik, saudaraku, itu roh-roh di udara. Alkitab mengatakan, ya, Efesus 6 itu, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa. Saudaraku, siapa yang tidak senang bisa demikian? Jadi saudaraku, saya anggap saya ini punya ilmu hebat. Saya bisa tahu, saya tantangin orang ribut. Kalau saya pergi ke puncak, roh-roh di situ saya tantangin. Kalau ndak ribut, nggak betah gitu. Pengen tahu siapa yang lebih kuat. Waktu ke Bali, saudaraku, guru saya sendiri mau kabur. Itu Bali, saudaraku. Ada satu yang kuat begitu itu waktu guru saya sampai takut. Disergap. Baru datang sudah disergap. Akhirnya cari perdamaian. Dikasih bendera kecil, taruh di depan mobil, ditancap, nggak kelihatan benderanya. Itu yang lain lihat, langsung pergi, langsung pergi. Heran, saudara. Ya, Gareng ketemu, Petruk nggak ada, Semar ada. Saya ketemu, saudaraku. Sun Gokong ada tuh, heran. Yang siluman monyet itu ada, saudaraku. Itu dewa laut yang namanya Hai Leong Ong ada. Luar biasa, semua sisi dunia ini di mana tahu. Saudaraku, saya diangkat anak kepada dewa neraka. Waduh, kalau udah mati pasti masuk neraka itu waktu jaga pintu neraka. Dijaga, saudaraku, Teh Chong Ong namanya. Saya diangkat, saya panggil dia Tia-Tia, panggil dia seperti ayah, saudaraku. Saudara Anda baru dikuepang situ sini tidak jadi masalah. Saya dikuepang raja neraka, bagaimana? Itu penglihatan dewa-dewa ini versi Tionghoa, saudaraku. Ya, kalau Pak Daud dengan Ki Gendeng lain lagi. Nah, saudara, satu hari saya pikir saya sudah hebat, saya sudah punya kekuasaan. Saya pergi ke rumah kakak seperguruan saya. Di situ ada hamba Tuhan lagi nginjilin dia, nginjilin. Saya lihat siapa? Kristen. Saya kalau Kristen 2 liar, saudara. Rese saya, udah nggak mau. Dia ada Kristen, saya udah rese duluan. Saya bilang, apa sih? Saudaraku, saya pergi ke ruang makan lagi baca-baca koran gitu. Ini hamba Tuhan, belum pendeta, dia datang. Bro, dia panggil saya bro. Saya bingung. Nama saya bukan Bruri, panggil Brul begitu. Apa nih Brul? Oh, panggil saya Eku, Pak, Eku. Saya bilang, sudah, ya, you punya kakak seperguruan mau bertobat. Cobalah, you, katanya bertobat. Bertobat? Memangnya saya maling? Saya nggak tahu loh, saudaraku. Memangnya saya tukang bunuh orang suruh bertobat? Ini kan presdir suruh bertobat. Bapak siapa sih? Saya hamba Tuhan. Gereja saya di sini kasih tahu. Oh, orang Kristen. Pantes ngomong begitu. Begini dah. Kalau Bro